bisa apa ini? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun fi arkanil umrati wa arkanul umrati thalathah. Sekarang kita membahas tentang rukun umrah. Kemarin haji, rukun haji sudah kita bahas ya, dari hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan ibadah haji, kemudian rukun haji. Sekarang selanjutnya akan kita bahas perihal tentang masalah rukun umrah. Faslun arkanul umrati thalathah. Rukun umrah itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan, ada 3. Apa aja? Al-ihramu, wat tawafu, wasa'yu, wal halqu, awit tagsiru fi ahadil qaulaini. Rukun umrah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah al-ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat halaq atau taksir fi ahadil qaulaini, dalam salah satu 2 qaul. Penjelasan rukun umrah ini tidak panjang lebar, tidak banyak, karena perihal ihram kemarin juga sudah dijelaskan, ya kan? Kemarin sudah dijelaskan. Apa bedanya haji sama umroh, kan gitu kan? Apa bedanya haji sama umroh? Ya semuanya dalam ritual ibadahnya sama. Sama, hanya saja haji itu harus wukuf di Arafah, ada wukufnya di Arafah. Kalau umroh nggak pakai wukuf di Arafah. Makanya orang menunaikan ibadah haji tapi nggak kebagian wukuf di Arafah, maka tidak termasuk haji. Suatu saat tahun depan ada dikasih kesehatan, panjang umur, dikasih keluasan rezeki, dia haji lagi, maka harus dia wukuf di Arafah. Kayak begitu. Nah umroh nggak perlu wukuf di Arafah, enggak. Ya, bahkan dikatakan umroh ini adalah haji yang kecil. Bahkan sekarang orang umroh aja dipanggil apa? Haji ya. Padahal belum haji, dipanggil apa? Haji. Di sini yang pakai peci, sering pakai peci putih cuman Pak Haji. Oh no, dipanggil Pak Haji, ini belum. Pak Haji dipanggil Pak Haji. Amin aja. Amin. Kan kata-kata itu jadi doa kan, bukan jadi kenyataan. Ya, Pak Haji gitu. Kalau orang Tegal bilang Pak Haji. Ya. Jadi penjelasan tentang rukun umroh yang ada 3 ini sebelumnya sudah dibahas di dalam masalah rukun haji, tentang ihram, ya kan? Kemudian tawaf, sa'i, lari kecil-kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, kan kayak gitu kemarin. Wal halaku, awit taksiru, memotong rambut, awit taksir atau mencukur gitu. Kata-kata halq sama taksir ini satu makna. Ya. Di situ. Wa huwa ar-rajihu kama sabaqa qariban wa illa falyakun min arkanil umrati. Nah, itu yang paling rajih. Namun tadi perbedaannya hanya antara haji dan umrah itu adanya di wukuf di Arafah. Dari segi ritual ibadahnya tadi sama, haji juga ihram, niat ihram, tawaf juga, sa'i juga, ya kan? Kayak begitu, halaq juga, ya kan? Cuman umrah nggak pakai wukuf di Arafah. Bisa dimengerti ya? Wa fi ba'di nuskhi, dan di dalam sebagian catatan matan itu dalam naskah gitu. Wa ya fi ba'diha arba'atu asya. Rukun umroh ini ada 4. Cuma sih nggak diterangin.
ada 4. Nah itu dia. Jangan kita menyalahkan kalau ada orang bilang rukun umroh itu ada 4. Enggak, ada 3. Kata siapa ada 4? Ada 3, orang ngaji itu cuma 3 kok. Ya kan? Ya kan di dalam kitab itu ada yang cuma ringkas. Gitu kan? Ada yang lebih penjelasan lebih panjang lagi kan gitu kan. Kayak kemarin jelaskan kalau dalam kitab Safinah yang namanya rukun sholat itu ada 17. Di kitab yang lain 13. Sebenarnya sama. Cuman kata yang diringkas menjadi 13 ini, kata-kata tumaninahnya cuma sekali doang disebutin. Kalau yang sampai 17 itu berkali-kali disebutin, ya kan? Tumaninah. Ntar setelah ruku, i'tidal, tumaninah, ya kan? Sujud, bangun terus bangun dari sujud, duduk dan terus sujud, tumaninah gitu kan? Berkali-kali disebutkan tumaninahnya. Kayak gitu, jangan kita menyalahkan, oh, enggak, hukumnya 3. 4. Kata siapa 4? Injil jelaskan di sebagian naskah atau catatan itu ada 4. Cuman di sini nggak disebutkan gitu. Udah jangan ngotot. Biasanya orang yang ngotot itu yang suka nyala-nyalain baru ngaji begitu udah sok-sokan. Kata Habib Muhammad, kata ulama, sedikit ilmu gampang nyalakan orang lain. Tapi nyata pegawainya tapi itu. Ya. Iya, bijak. Sedikit ilmu, orang yang ilmu sedikit mudah menyalahkan orang lain. Maka banyaknya ilmu tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya kan? Oh enggak, ini begini, enggak. Suruh ngaji dulu. Karena zaman sekarang praktis ngaji. Enggak ngaji di majelis, buka Google. Iya. Buka Google. Dia baca dah. Sekarang yang bertanggung jawab siapa dalam Google itu? Gurunya siapa? Cuma buka Google doang. Enggak ada. Semuanya dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngaji begini ada guru. Kalau salah yang bertanggung jawab guru. Nah Google kalau salah, ternyata Google salah. Siapa yang dipertanggungjawabkan? Ya kan? Makanya kata Imam Ibn Sirin itu, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum aman yaqulu hadza dinah. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu agama. Falyanzur. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Falyanzur ahadukum aman yaqulu hadza dinah. Dari mana mereka mengambil ilmu tersebut? Kata Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena rantai kayak rantai perguruan dari guru itu namanya sanad. Jelas keilmuannya. Kita belajar ke siapa? Gurunya ini gitu kan. Ya kan? Sampai kepada Rasulullah itu dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, sekarang belajar sama Google dari mana belajarnya? Atau melihat di YouTube begitu kan? Ya boleh. Sekalipun kelihatan orangnya di YouTube, misalnya ceramah Ustaz Abdul Somad atau siapa, boleh kita anuin. Cuman lebih afdol lagi kita belajar langsung ke guru. Ada kitabnya, ada rujukannya. Laula sanad laqala man syaa bima syaa. Itu orang karena nggak ada sanad gitu. Rantai perguruan dari guru ke guru, itu dia nggak punya begitu. Laqala man syaa bima syaa. Itu orang bakal ngomong seenak perutnya. Langsung Rasulullah. Makanya jangan heran zaman sekarang paham-paham yang aneh banyak, ya kan? Paham-paham yang luar biasa bagi orang awam ini bakal kena kecoh. Fondasinya nggak ada, ya, belum ada kekuatan di dalam akidahnya. Dikasih buku, pengen ngaji susah, ya, kebentrok sama waktu kerja. Oh gampang, dikasih buku, suruh baca buku. Ntar besok-besok disuruh ikut kajian. Ada kita pengajian seminggu sekali, daurah, ikut. Dikenalin sama ustadz-ustadz kayak begitu, yang gampang menyalahkan orang lain. Ya kan? Oh nggak boleh ziarah kubur, syirik. Sejak kapan ziarah kubur dikatakan syirik? Orang hadisnya ada, kan kayak begitu kan? Emang dulu ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah. Kenapa sahabat
imannya masih belum kuat. Setelah sudah jelas sahabat ini imannya makin kuat, yang tadi dilarang oleh Rasulullah, fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Maka berziarahlah kalian karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Itu awalnya dilarang. Kenapa? Takutnya nanti itu ibasnya dengan orang yang imannya belum kuat, ziarah kubur dibuat yang kagak-kagak gitu. Zaman sekarang pun ada ziarah kubur yang niatnya yang kagak-kagak, ada banyak gitu kan. Yang salah tuh bukan ziarah kuburnya, yang salah itu adalah prakteknya orangnya bagaimana. Kalau ziarah kuburnya itu dianjurkan. Ziarah kuburnya dianjurkan. Kita ziarah ke makam para wali, ziarah makam orang tua kagak pisan. Nah, ini juga salah. Iya. Pak Gandhi mau ziarah ke Cirebon. Saya ziarah dulu ke orang tua, ke Jawa pulang dulu. Ini namanya kejauhan. Orang tuanya di sini nggak apa-apa ya. Kalau ke Jawa kejauhan ya kan. Balik ketemunya setahun sekali pas Lebaran pulang kampung ya enggak. Tapi sini tetap ngirimin doa, jangan sampai lepas daripada doa buat orang tua. Kayak begitu. Ya. Jadi jangan sampai salah. Orang-orang kayak begitu tuh karena belajarnya yang nggak dipertanggungjawabkan. Waduh begini, orang ziarah kubur dikatakan syirik. Ntar orang lagi duduk di depan pohon gede dibilang syirik juga, lagi nyembah tuh pohon. Padahal lagi ngerokok, lagi nyantai mau ngopi ya kan. Wah syirik tuh. Karena tidak meneliti, ya enggak, jadi salah kaprah. Ini orang-orang yang baru belajar kayak begitu biasanya udah gampang. Bahkan Ustadz juga bilang, tuh lihat tuh, ya orang yang ikut kajian sunnah baru sekali dua kali belajar udah kenal bid'ah. Nah emang kita kagak tahu bid'ah, atau tahu kita kayak bid'ah. Cuma bid'ah itu tidak sesuai pemahaman yang kalian pelajari. Gitu ya. Makanya jangan kita sosokan, wah enggak 3, enggak 4, 3 ya berantem dah. Buka kitabnya. Yang ini mengatakan 4, yang ini mengatakan 3. Nah, kan kayak begitu. Bid'ah dolar kayak gitu. Paham ya? Jadi hati-hati zaman sekarang. Jangan sampai kita ke bawah-bawah. Ya, jangan sampai kita kalau kita nggak ngerti memahami hadis, nanya sama guru, jangan main asal hadis disalahpahami. Ketika belajar baru begitu udah mulai dipotong celananya dipotong. Banjir. Iya, banjir kagak. Mau ke sawah juga kagak, kan bingung kan. Ini mau ngapain lo? Ini sunnah Nabi katanya. Sunnah dari mana? Kan ada hadisnya. Orang yang memakai celana di bawah mata kaki ada kan? Ada ancamannya dari Allah. Kan gitu kan? Ya itu kan kata Nabi kalau sombong. Kalau sombong. Kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah? Itu kalau pakai gamis itu sampai awet ke tanah. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar bukan bagian dari orang yang sombong. Kan yang dipermasalahkan sombongnya. Yang dipermasalahkan sombongnya. Kalau pakai celana di bawah mata kaki, jangankan celana ya pokoknya yang semuanya di bawah mata kaki, mau pakai kain sarung mau apa ya. Kalau dalam keadaan sombong, ya maka itu tidak boleh, ada ancamannya kata Rasulullah. Lah dia memahami hadisnya, saking takutnya dipotong tuh celana di atas mata kaki. Lah lu juga jangankan di bawah mata kaki, di atas mata kaki pun apapun kalau dalam keadaan sombong tetap aja haram hukumnya, nggak boleh sombong. Ya sombong, digaya-gayain, takut banget dia. Maknya udah beliin celana, dipotong-potong. Ya, kurang bersyukur. Sekarang dia begitu pakai celana dipotong, terus pakai di atas mata kaki, merasa dia paling nyunah ikutin Rasulullah, yang lain gak nyunah. Sombong namanya. Ya, dia pun memahami hadis itu salah. Kayak begitu. Kenapa? Ya karena belajarnya bukan dari guru. Model-model kayak begitu awalnya cuma dikasih buku
buka Google. Ya, dulu ada di sono, di apa namanya, di tempat saya Toyagiri. Suaminya kerja di Jepang, istrinya ngeluh. Waktu itu orang tuanya mau ngadain acara haul 1 tahun orang tuanya, nggak boleh, dilarang, ya kan? Dilarang, nggak ada petunjuknya, nggak ada ajarannya. Istrinya bingung, sama kakak iparnya datang nungguin, jadi heran, kenapa bisa begitu? Jadi di Jepang dia mau belajar agama, Ustadz. Jadi dia baru mau kebuka hatinya mau belajar agama itu pas lagi di Jepang. Kan di Jepang susah. Orang kata di Jepang itu yang pada pernah ke Jepang kerja, kalau sholat Jumat itu jaraknya jauh banget. Masjidnya jauh dari tempat dia ke masjid mengadakan sholat Jumat. Itu bisa 2 jam perjalanan. Berapa kilometer itu? Jauh banget. Jadi dia buka laptop, dibuka tuh Google. Ketemulah yang namanya Khalid Basalamah. Nah, ketemu itu bahasa lama itu, jadi istrinya bilang. Nah, dia ngikutin kajian itu Ustadz di YouTube katanya. Terus dia baca-baca juga di Google. Nah, ini dia. Awalnya dari situ. Korbannya dari Google. Ya kan? Jadi yang musik diharamkan ya? Iya, gitu. Segala gambar, terus musik. Udah kalau kata dia begitu, enggak juga begitu. Makanya instan dia belajarnya. Kalau pengen cepet jadi ustadz ya orang kayak begitu 2 hari udah bisa menyalahkan orang lain, kan ustadz namanya. Namanya ustadz. Jadi rukun umroh di sini ada 3. Bahkan sebagian naskah atau catatan dalam kitab yang lain itu rukun umroh ada 4. Cuma di sini kita sebutkan. Ya bisa mengerti ya. Ingat al-ihram, tawaf, sa'i, wal halq atau taksir, mencukur atau menggunting rambut. Ya hal ya. Mungkin yang udah pernah umroh, udah pernah ngerasain ya di hal-hal yang demikian. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah haji sama umroh ini bukan nggak harus orang yang punya duit. Ini semua panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau belum dipanggil. Betul. Berapa banyak sekarang orang yang punya harta berlimpah tapi nggak mau ibadah haji ataupun umroh. Ini bukan masalah harta sebenarnya atau banyaknya uang, ibadah haji atau umroh ini. Ya. Cuman hanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah Allah panggil, mau dia punya ongkos ke sana atau enggak, pasti nyampe ke sana. Kan ada ceritanya. Ya, ibu-ibu berangkat ngaji, terus keserempet mobil. Mobil. Orang yang punya mobilnya ini nabrak dia, tanggung jawab. Akhirnya orang itu kan yang ditabrak, ibu-ibu yang berangkat ngaji itu keserempet mobil, pingsan kan, dibawa ke rumah sakit. Dia punya mobil cemas, takut, bawa ke rumah sakit, tanggung jawab dia dibiayain. Ya kan? Saking takutnya pas siuman sadar dipanggil Bu Haji. Bu Haji. Kata ini, "Maaf Bu, saya belum haji." Katanya. "Ibu belum haji?" "Ya udah saya berangkatin haji, Bu." Tuh, ya kan? Mau gara-gara serempet mobil. Akhirnya diberangkatin haji, dibiayain sama dia. Yang nyerempet tadi, yang nabrak tadi. Nah, serempet mobilnya. Bang Ganti mau enggak? Jadi haji. Belum ada panggilan. Jadi haji enggak. Jadi permasalahan bukan karena ongkos atau apa, memang masalah harta itu kan disebutkan adanya bekal gitu kan kemarin ya kan. Cuma karena udah panggilan dari Allah, ya begitu sudah. Kayaknya Pak Gani mau. Belum siap saya. Diserempet. Enggak begitu bangun atau Tuh, di Toyogiri ada. Dia dapat pensiunan. Dapat pensiun, dia dapat apa namanya? Dapat apa? Kalau pensiun itu pesangon. Istrinya diumrohin, dia kagak berangkat umroh. Dapatnya banyak, kenapa? Saya belum siap. Tuh. Bukan karena duit. Karena belum siap. Karena emang belum dipanggil. Jadi istrinya doang diberangkatin.
Dianya kagak mau berangkat, belum siap katanya. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, kalau udah Allah panggil, sampai pasti sampai. Walaupun lewat serempetan. Iya. Bagaimanapun caranya udah, ya kan? Kalau udah sampai aja. Jangan takut, kencengin doa aja udah doa. Ya Allah, hambamu ini doi lemah, nggak mampu, nggak punya harta, tapi pengen ke Baitullah. Doa minta. Kan senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Silahul mukmin ad-doa. Senjatanya orang mukmin adalah doa. Waduh, doa saya udah 10 tahun begini aja, Ustaz, nggak dikabul-kabulin. Itu mending Sampai sekarang belum? aja ya tadi. Tapi orang-orang yang malas ibadah, yang nggak ibadah, ngerengek deh, doanya dikabulin. Tenang. Ada cerita, ya, dalam riwayat. Ketika malaikat protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kenapa nih hambamu yang rajin ibadah, doanya sampai sekarang belum dikabulkan? Sedangkan mereka, yang satunya, ya, ibadah kagak, ya kan? Doa cepat kau kabulkan. Nah, ini jawabannya. Kata Allah, wahai malaikat, ya, aku ini nggak mau denger orang yang nggak mau ibadah kepadaku ngerintih terus. Ya, aku kasih dia, biarin. Tapi aku kepingin mendengar rintihan hambaku yang selalu ibadah kepadaku. Ada saatnya nanti. Ya, ada waktunya. Emang kita ini kagak tahu kapan waktunya. Tuh tahu-tahu kagak punya duit, cuma diserempet doang. Berangkat haji. Udah, saya berangkatin aja ya. Saya nggak punya duit. Udah tuh pokoknya segala urusan sama saya semua. Enak banget ya enggak? Udah kayak begitu. Bagaimana lagi? Ya. Jadi, kalau doanya nggak dikabul itu mending saling mendoakan. Kan doain. Betul. Doain. Sama-sama orang kabul semua. Semua ini yang lain gitu. Ya, banyak penyebab doa kita nggak dikabul, banyak. Salah satunya dengan yang haram yang ada dalam tubuh kita. Itu kan menjadi hijab dikabulkannya doa kita. Tapi kalau yang udah ibadah kayak ini, tadi doa dikabul itu masih istirahat ya? Istidroj. Iya, itu namanya istidroj. Istidroj itu ya Allah kasih dia agar dia tuh ya gimana ya? Makin menjadi dah gitu. Ya. Ya Allah, udah tiap hari nih saya doa kayak begini, mana belum dikabul-kabulin? Ya kan? Ya Allah sangat senang rintihan seorang hamba yang rajin ibadah daripada rintihan hambanya yang nggak mau ibadah, minta begini, pengen, udah pusing. Kalau kata bisa dengernya pusing, udah tuh gua kasih tuh. Tuh. Dikasih itu tadi dia makin menjadi kan gitu kan. Oke, ada waktunya Allah memberi kepada kita. Mungkin kalau saat ini doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa jadi orang yang sombong atau orang yang lupa, ya kan? Ada waktunya nanti, waktu yang Allah sudah tentukan kepada kita semua. Ya, banyak juga orang-orang yang Allah kabulkan doanya ternyata jadi begitu. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang selalu bersyukur. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Jadi ada 3 rukun umroh ya. Emang itu aja penjelasannya. Insya Allah kita akan bahas lagi nanti fi mujibatil hajj, fi wajibatil haji. Hal-hal wajib dalam haji yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji yang nggak boleh dilanggar. Ya, kalau dilanggar nanti kena dam. Kayak begitu. Ya Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.
minan nar kita minal yang sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah rabbil alamin. Oh.